Selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak Jessica. Hari ini kita masih Bina Iman online ya. Dan selamat tahun baru adik-adik. Hari ini adalah Bina Iman pertama di tahun 2021. Hari ini kakak Jessica dan kakak Gaby akan menemani adik-adik untuk kegiatan Bina Iman. Siapa yang sudah siap Bina Iman? Siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah sarapan? Kakak juga sudah. Oke adik-adik, hari ini tema Bina Iman kita adalah Hari Anak Misioner. Wah, kakak yakin nih adik-adik semua yang nonton hari ini adalah anak-anak misionernya Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai Bina Iman ya, kita harus ngapain? Benar, kita harus berdoa. Yuk adik-adik, kakak Jessica akan pimpin doa pagi ini ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yuk ambil sikap doanya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini sudah memasuki tahun 2021. Terima kasih karena hari ini kami masih bisa mengikuti Bina Iman online di rumah masing-masing. Ya Tuhan, dampingilah kami. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan menjalankan dalam keseharian kami. Bimbinglah kami Tuhan dalam mengikuti Bina Iman online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, kita akan mulai Bina Iman pagi ini dengan nyanyi bersama ya. Kakak Gaby akan memimpin. Yuk adik-adik, kita semua berdiri, lalu kita bernyanyi bersama ya. Oke adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya Laskar Kristus, syakrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, sekarang kita dengerin firman Tuhan dari kakak Jessica ya. Ayo semuanya duduk yang manis. Nah, balik lagi nih sama kakak Jessica. Hari ini kakak Jessica akan bercerita tentang Hari Anak Misioner sesuai dengan temanya. Tapi sebelum kakak mulai, coba adik-adik masih inget gak ya lagu anak misioner itu seperti apa? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa berderma, itulah hidupku, berkurban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Oke, kalau tadi kita bernyanyi, ada 4 ciri-ciri anak misioner adik-adik. Yang pertama,
adalah berdoa. Yang kedua adalah berderma. Yang ketiga apa coba? Berkurban. Dan yang keempat adalah kesaksian adik-adik. Kakak Jessica akan bantu adik-adik supaya paham apa ya yang bisa adik-adik lakukan biar menjadi anak-anak misionernya Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama adik-adik, yaitu berdoa. Nah, kalau berdoa pasti adik-adik sering lakukan kan? Kapan aja sih adik-adik harus berdoa? Coba kakak tanya. Kapan adik-adik biasanya berdoa? Bangun tidur, Kak. Benar. Terus sebelum makan. Sesudah makan, sebelum tidur. Kalau adik-adik sebelum belajar, berdoa juga nggak? Berdoa ya adik-adik. Jadi, kapanpun adik-adik mau melakukan sesuatu, adik-adik harus berdoa nih. Apalagi kemarin habis Natal. Siapa yang ikut misa online? Siapa yang berdoa untuk kelahiran Tuhan Yesus? Kakak juga seperti itu adik-adik. Jadi, kapanpun adik-adik mau melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu, sebisa mungkin kita buka dan kita tutup dengan berdoa ya adik-adik. Oke, kakak yakin sih adik-adik pasti sering ngelakuin. Jangan lupa diajak kakak, dedek, mama, papa, semua orang yang ada di rumah untuk berdoa bersama. Biar doanya lebih cepat sampai. Karena Tuhan Yesus mendengar doa-doa bersama adik-adik. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini adik-adik. Apa? Berderma. Kak Jessica, derma itu apa sih? Nah, kakak mau kasih tahu nih. Derma itu menyisihkan apa yang adik-adik punya untuk diberikan kepada orang lain. Tapi adik-adik juga udah sering lakuin loh. Misalnya, kalau kita sekolah minggu, adik-adik berbagi kolekte. Nah, itu kan adik-adik menyisihkan sebagian uang jajannya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau pada saat Natal, kalau kita Natalan di gereja, adik-adik membawa apa? Ingat gak? Adik-adik membawa kado. Kado untuk Tuhan Yesus. Nah, kado yang adik-adik bawa itu dibantu nih sama kakak-kakak pendamping untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan di panti asuhan. Nah, itu ciri-ciri dari adik-adik sudah menjalankan dharma. Jadi kakak ulang, yang pertama apa? Berdoa, dan yang kedua adalah berdharma. Nah, yang ketiga adik-adik, coba apa? Nah, ini yang ketiga, berkurban. Kak, berkurban itu gimana maksudnya? Nah, berkurban itu adik-adik juga sering lakukan. Misalnya, adik-adik mengorbankan waktu adik-adik bermain untuk berdoa, untuk latihan kur, untuk sekolah minggu. Nah, itu adik-adik sudah menjalankan berkurban untuk Tuhan Yesus. Karena adik-adik memberikan sedikit waktu adik-adik buat bermain untuk menyembah Tuhan Yesus. Makanya adik-adik harus rajin sekolah minggu, harus ikut misa online, harus berdoa bersama, biar Tuhan Yesus lihat, wah, adik-adik sudah bisa berkorban untuk Tuhan Yesus. Nah, yang keempat adalah apa? Adalah kesaksian.
Coba, siapa yang tahu kesaksian itu seperti apa ya, Kak? Kesaksian itu adik-adik berbuat baik untuk orang-orang di sekelilingnya. Misalnya, kalau ada teman yang jatuh, adik-adik membantu atau menertawakan. Yang betul yang mana? Yang betul adik-adik membantu. Kalau temannya kecelakaan, terus ada luka-luka, adik-adik bantu untuk mengobatinya. Nah, adik-adik bisa juga nih dengan cara bantu mama di rumah. Kan sekarang adik-adik di rumah terus ya. Nah, adik-adik bisa dengan membantu mama, papa. Misalnya, setelah bermain, mainannya diberesin. Terus bantu mama buat bersih-bersih. Atau bantu mama. Adik-adik mau mengerjakan PR-nya tanpa disuruh nih adik-adik. Kalau ada PR, langsung, "Mama, aku mau mengerjakan PR." Nah, itu berarti adik-adik memberikan kesaksian akan kasih Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang adik-adik lakukan, itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Oke, jadi kakak mau ulang, sebagai anak misioner, ada 4 yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah berderma, yang ketiga adalah berkurban, dan yang keempat adalah kesaksian. Oke, karena adik-adik sudah tahu nih 4 ciri-ciri anak misioner, aktivitas hari ini gampang banget adik-adik. Adik-adik tinggal menjalankan 4 ciri-ciri anak misioner. Nanti aktivitas yang adik-adik lakukan, minta difoto sama mama. Lalu dikirim ke kakak-kakak pendamping. Biar kakak-kakak tahu, oh, adik-adik sudah melakukan dengan baik dan siap menjadi anak-anak misioner ya Tuhan Yesus. Gampang bukan? Yuk adik-adik, kita jalankan 4 ciri-ciri anak-anak misioner. Oke, jangan lupa untuk upload apa yang adik-adik lakukan di Instagram juga ya. Biar nanti kakak-kakak pendamping bisa mewartakan kembali apa yang sudah adik-adik lakukan. Baik, kalau kayak gitu, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan nyanyi bareng-bareng Hari Anak Misioner. Nah, nyanyinya bersama kakak Gaby ya. Nah, adik-adik, gimana tadi cerita dan aktivitas dari kakak Jessica? Seru kan? Sekarang sebelum mengakhiri Bina Iman, kita nyanyi lagi yuk. Ayo semuanya berdiri, nyanyi lagu Kami Anak Misioner. Kami anak-anak misioner, oh yes. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes yes yes. Berdoa, berderma, itulah hidupku. Berkurban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Nyanyi sekali lagi ya, yang lebih semangat. Kami anak-anak misioner, oh yes. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes yes yes. Berdoa, berderma, itulah hidupku. Berkurban, kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Oke adik-adik, bernyanyi sudah, mendengarkan firman Tuhan juga sudah. Berarti Bina Iman hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kakak Jessica tutup dengan doa, kakak Jessica mau info ini. Buat adik-adik yang mau menyumbangkan doa pembuka atau doa penutup, adik-adik silahkan kirim videonya. Kirimnya ke kakak-kakak pendamping ya, yang adik-adik tahu. Nanti video adik-adik akan kakak-kakak tayangkan di Bina Iman selanjutnya. Oke adik-adik,
Sekarang kita tutup Bina Imannya dengan berdoa bersama ya. Yuk ambil sikap doanya yang baik, tangannya dilipat. Kita akan mulai dengan membuat tanda salib. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami di Bina Iman Online hari ini. Ya Tuhan, dampingi kami agar kami bisa menjadi anak-anak misioner-Mu yang dapat menyebarkan cinta kasih. Tuhan, berilah kami kesehatan selalu agar dapat menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan.